Terima kasih waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok 3. Kali ini mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, yaitu materinya model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, kepada kelompok 3 saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan. Materi yang kami kaji pada presentasi kali ini adalah model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Penyusun Franciscus Savio, Aprilia Jahanud, Maria Melania Pansai, Patricia da Silva Bus. Yang pertama, pengertian. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai gaya atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Joyce dan Will juga menemukan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa model pembelajaran secara spesifik memuat tentang pola-pola pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Lanjut. Konsep model pembelajaran menurut beberapa pendapat menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan gerakan konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman pelajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran yang dimaksud sebagai gambaran atau konsepsi bagaimana sebuah pembelajaran dilakukan. Berdasarkan pengertian di atas, model pembelajaran dapat mencerminkan atau menjelaskan proses pembelajaran, lingkungan belajar, dan penggunaan berbagai perangkat pembelajaran lainnya yang disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan kegiatan pembelajaran secara bertahap. Model pembelajaran terbentuk ketika pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik disatukan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Pembelajaran merupakan upaya mempelajarkan peserta didik. DG 1989. Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Dikbud tahun 1995. Hal ini relevan dengan kurikulum tahun 2004 bahwa kompetensi pembelajaran bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. 1. Model pembelajaran membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Artinya, membaca bersifat input atau masukan. Masukan yang diterima melalui proses pemahaman bahasa yang ditulis lalu dibaca. Keterampilan membaca sangat penting dikuasai siswa sebagai bekal untuk menambah informasi dan wawasannya, agar kelak tercipta insan cendakia yang mempunyai budaya literasi yang unggul. Membaca menjadi jendela bagi ilmu dan pengetahuan. Maka dari itu, membaca merupakan modal bagi orang-orang yang ingin maju.
Sastro Miharjo tahun 2020. Berikut merupakan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang dalam kebutuhan pembelajarannya memfokuskan penerapannya pada keterampilan berbahasa membaca. Model pembelajaran Radech. Model pembelajaran Radech merupakan model pembelajaran yang dirancang dari inquiry learning lalu dimodifikasi sedemikian rupa sama dengan kondisi siswa di Indonesia. Model pembelajaran Radech adalah alternatif pilihan model pembelajaran yang menjadi solusi atas problematik pendidikan Indonesia Spodan tahun 2017. Dengan model Radech yang merupakan singkatan dari sintaksinya yaitu Read, Answer, Discuss, Explain, Create, dapat meningkatkan kemampuan dan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, kemampuan membaca pemahaman siswa juga akan meningkat dengan sintaksnya Read. Semakin sering membiasakan siswa untuk membaca sebelum memulai pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca pada pemahaman siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sopandi tahun 2017 bahwa keterampilan membaca pemahaman siswa akan meningkat dengan sering berlatih membaca. Keterampilan membaca ini akan berkembang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi seperti model pembelajaran Radech. Yang kedua, model pembelajaran Porpe. Porpe merupakan model pembelajaran yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks baca. Model ini disediakan untuk membantu anak didik yang kurang baik dalam menulis. Model ini memiliki kelebihan diantaranya dapat meningkatkan minat dan motivasi anak didik untuk membaca. Anak pun akan memiliki pemahaman bacaan yang lebih baik, terutama dalam menyelesaikan permasalahan. Model ini pun dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki suasana pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran mendengarkan. Menurut Burhan, mendengarkan adalah suatu proses menangkap, memahami, dan mengingat sebaik-baiknya apa yang didengar atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Pada teknik ini, guru memperdengarkan sebuah huruf, kata, istilah, kalimat, peribahasa, kata-kata mutiara, semboyan, ungkapan, dialog, hingga puisi, dan sampai yang lainnya yang bisa didengarkan. Kemudian, setelah siswa mendengarkan, siswa harus bisa mengucapkan kembali apa yang telah didengarkannya. Diusahakan ucapan siswa harus sama dengan apa yang didengarnya. Berikut merupakan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang dalam kebutuhan pembelajarannya memfokuskan penerapannya pada keterampilan berbahasa mendengarkan. Yang pertama, model retelling story atau menceritakan kembali cerita. Model retelling story merupakan model pembelajaran di mana kegiatan pembelajarannya mengembangkan kemampuan berbicara anak dengan cara siswa menyusun kembali sebuah cerita, kejadian atau informasi yang pernah mereka dengar sebelumnya menggunakan bahasa sendiri yang disusun baik secara individu, berpasangan maupun kelompok. Yang kedua, model pesan berantai. Model pembelajaran pesan berantai merupakan bentuk strategi pembelajaran pada aspek lingkungan. Model pembelajaran ini dilakukan dengan cara guru membisikkan kalimat atau kata kepada siswa. Kemudian, siswa itu menyampaikan kalimat atau kata tersebut ke teman yang ada di sebelahnya secara berantai. Dan seterusnya sampai akhirnya guru memeriksa kembali dari siswa terakhir. Model pesan berantai dikolaborasi dengan pembelajaran berbasis game, yaitu metode yang pembelajaran menggunakan aplikasi permainan yang telah dirancang khusus untuk membantu
proses pembelajaran. Oleh karena itu, model ini harus membutuhkan kerjasama dari suatu tim atau kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran menulis. Satu, model pembelajaran brainstorming atau bertukar pikiran. Brainstorming adalah suatu model pembelajaran di mana dalam proses belajar mengajarnya dilaksanakan dalam kegiatan diskusi. Guru akan menentukan suatu topik atau masalah untuk dibahas. Kemudian, siswa menanggapi topik atau masalah tersebut dengan menjawab atau menyatakan gagasan, memberikan pendapat atau komentar sehingga topik atau masalah yang dibahas berkembang menjadi digabungkan atau diperbaiki sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. Yang kedua, model round table atau meja bulat. Model ini merupakan teknik pembelajaran menulis yang pada pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan cara setiap siswa menuliskan gagasan, ide, pikiran yang dimilikinya pada suatu kertas yang kemudian kertas tersebut diputarkan di dalam kelompok secara bergiliran dan membentuk meja bulat sehingga dalam kelompok tersebut terjadi saling tukar informasi. Dalam model pembelajaran ini, setiap siswa dituntut untuk menuliskan gagasannya pada kertas. Yang keempat, model pembelajaran berbicara. Yang pertama, model PBL. Model pembelajaran problem-based learning atau dalam model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran serta mengutamakan permasalahan nyata baik di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Peserta didik diberi kesempatan untuk menemukan persoalan yang ada di sekitarnya yang bisa dijadikan masalah dalam proses pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan untuk memikirkan penyelesaian dari masalah itu melalui diskusi dengan teman sekelasnya. Dengan demikian akan melatih peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan dapat memecahkan persoalan yang dapat menumbuh kembangkan sikap positif peserta didik terhadap setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, model respon verbal. Respon verbal adalah bentuk mengapresiasi karya sastra dengan menggunakan kata-kata yang diungkapkan secara lisan atau tulisan. Respon verbal dapat bentuk tulisan yang diterapkan adalah strategi respons membaca. Menurut D.R. Hill, pendekatan berdasarkan respon verbal berpusat pada siswa. Contoh materi yang diterapkan menggunakan model kesadaran tadi dalam PPC menceritakan kembali satu cerita atau menyampaikan informasi. Sehingga dalam model ini perlu kerjasama antara anggota kelompok dalam satu tim agar mendapatkan informasi dengan baik. Perlu setiap anggota kelompok untuk mendengarkan informasi dengan baik dari sumber informasi atau komunitasnya, sehingga informasi tersebut dapat sampai ke komunitas. Terima kasih. Dan untuk di slide yang terakhir tadi di model penerapannya itu, karena kemarin kami diminta untuk menerapkan satu model saja, akan tetapi bukan berarti satu model saja itu yang bisa kami terapkan dalam materi dalam SD, tapi itu sebagai salah satunya dari beberapa dari model yang kami buat tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materinya. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman kelompok wajib untuk bertanya kepada kelompok 3, satu kelompok satu soal.